Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lattaqullaha wa rasulah wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, juga nikmat iman dan nikmat Islam. Salam salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, sahabat, para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada pertemuan kita yang kesekian kalinya pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank, syariah dan konvensional. Insyaallah hari ini kita akan lebih spesifik membahas materi kita pada hari ini adalah industri keuangan non-bank syariah. Maksudnya seluruh lembaga keuangan bukan bank, tapi yang syariah, maksudnya seperti itu ya. Baiklah, kita langsung saja untuk memasuki pada materi kita hari ini. Materi adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yakni terkait dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita melihat kemarin sudah paham dan tahu betul tentang apa sih tujuan dibentuknya OJK. OJK itu dibentuk salah satunya menggantikan fungsi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yakni tujuannya adalah yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable dan juga stabil. Yang ketiga ataupun yang terakhir, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, tugas pokok dan fungsi dari OJK tadi bisa kita breakdown ke bawah. Kita mencoba spesifikasi lagi. Fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang IKNB. Kita tidak membahas perbankan, kita tidak membahas pasar modal, tapi kita membahas tentang IKNB. Jadi tugasnya salah satunya adalah mengatur dan mengawasi IKNB. Atau apa itu IKNB? Industri Keuangan Non-Bank. Nah, kalau dari ini hari ini kita akan membahas keuangan non-bank syariah ya. Jadi ada asuransi syariah, ada dana pensiun syariah, ada lembaga pembiayaan syariah, ada lembaga jasa keuangan lainnya. Kita masuk kepada divisi yang berada pada OJK, yang ada pada OJK, yakni Direktorat IKNB Syariah atau Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Jadi juga ini hampir sama, akan tetapi lebih spesifik ya, dengan tujuan OJK secara keseluruhan, fungsi pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan sektor IKNB Syariah. Itu fungsinya dari direktorat ini. Yang kedua, tugas pokok, melakukan penelitian terkait pengembangan industri regulasi, pengawasan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, melakukan perizinan dan pengesahan kelembagaan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan pengaturan IKNB yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, melakukan pengawasan IKNB yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan fit and proper pengurus IKNB syariah. Dan terakhir, melakukan urusan administrasi direktorat. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, tentang perizinan, tentang pembinaan dan pengawasan, itu ada namanya pada divisi direktorat IKNB Syariah.
Nah, kita sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, kita akan membahas beberapa apa saja sih lembaga keuangan non-bank syariah ya. Yang syariah itu pertama asuransi syariah, yang kedua dana pensiun syariah, yang ketiga pembiayaan syariah, modal ventura syariah, penjaminan syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang asuransi syariah. Kita terfokus pada materi kita hari ini, yakni asuransi syariah. Baiklah, oke. Asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar hukum dari asuransi ini, semua peraturan yang berlaku bagi usaha asuransi atau reasuransi konvensional berlaku bagi usaha asuransi, usaha reasuransi syariah, kecuali secara khusus dikecualikan dalam peraturan dimaksud. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada semua regulasi atau peraturan yang berlaku baik itu di koperasi syariah, di asuransi syariah atau reasuransi syariah atau bahkan konvensional juga. Dia secara semua peraturan yang berlaku bagi konvensional syariah itu semuanya sama. Akan tetapi ada khusus peraturan secara khusus yang mengatur tentang asuransi dan reasuransi syariah. Yang pertama peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garing PMK titik 010 2010 sebagaimana telah diubah dengan 227 garing PMK titik 010 2012 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang kedua nomor 11 tahun 2011 ini tentang kesehatan keuangan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Yang ketiga Peraturan Ketua Bapepam LK Lembaga Keuangan nomor 6 tahun 2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya Bapepam LK Lembaga Keuangan nomor 7. Ini tentang perhitungan jumlah dana yang dapat diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian dan pengelolaan dana tabarruk. Yang ketiga dari peraturan Ketua Bapepam LK Lembaga Keuangan nomor 8 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Nah, ini itu tadi dari secara kontinental. Yang kedua, kita dari segi ijtihad para ulama ya. Dengan mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. DSN MUI nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Pada fatwa Dewan Syariah MUI nomor 52 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang selanjutnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53 tentang akad tabarruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Dan terakhir Dewan Syariah Nasional MUI nomor 81 tahun 2011 tentang pengembalian dana tabarruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Ada 3 setidaknya yang akan kita bahas asuransi. Pada umumnya adalah asuransi jiwa, yang kedua asuransi kerugian, dan juga yang terakhir adalah reasuransi. Nah, kita sedikit mencoba untuk memberikan jenis-jenis dari usaha asuransi tadi. Asuransi jiwa ini setidaknya ada 4 ya. Asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa dwiguna, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri. Yang selanjutnya asuransi kerugian, harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, rangka pesawat, satelit, energi onshore, offshore, rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, dan aneka. Nah, kalau kita lihat karakteristik asuransi syariah ini, nah ini yang menjadikan perbedaan kita dengan asuransi konvensional. Secara umum ya, kita lihat di bagian ini. Jadi kalau kita lihat ada peserta paling atas. Selanjutnya berkontribusi.
yakni dengan cara memberikan dana iuran. Salah satu iurannya adalah iuran tabarruk, yakni iuran tolong menolong. Kemudian di sini juga ada manfaat penyisian teknis dan surplus underwriting. Nah, ini kalau kita lihat satu-satu, iuran tabarruk, ini ujrah. Nanti akan kembali kepada ada korelasinya dengan ujrah. Seperti itu. Yang kedua, manfaat dari record pinjaman kepada manfaat dari peserta asuransi itu yang telah berkontribusi. Kemudian surplus underwriting, ketika memang untung, asuransi itu akan memberikan bagi hasil. Termasuk juga hasil investasi akan memberikan bagi hasil investasinya. Khusus untuk produk dengan manfaat investasi, khususnya investasi tadi, investasi peserta, hasil peserta itu bisa dipakai dengan akad mudharabah. Kemudian manfaat penarikan investasi itu langsung ke peserta. Ini dapat bagi hasilnya ya. Jadi yang warna hijau ini langsung kita bagi. Yang hijau ini namanya dana tabarruk, adalah dana tolong menolong. Kemudian dana perusahaan, yakni warna merah ini. Dan yang ketiga adalah dana investasi peserta. Nah, kita harus melihat karakteristik dari asuransi syariah itu sendiri. Akad yang digunakan yang pertama akad tabarruk. Akad tabarruk merupakan akad untuk menghibahkan dana dari peserta ke dana tabarruk untuk tujuan saling tolong menolong atau saling melindungi. Yang kedua, bersifat dan bertujuan untuk non komersial. Jadi benar-benar untuk sosial, untuk tolong menolong. Jadi ada akad tabarruk. Yang kedua ada akad tijarah. Bersifat untuk bertujuan komersial. Kemudian pengelolaan dana berdasarkan akad wakalah bil ujrah, mudharabah dan mudharabah mustarakah. Itu ya. Jadi ada dua akad yang digunakan pada asuransi. Yang pertama adalah akad tabarruk, yang kedua adalah akad tijarah. Nah, adapun diferensiasi ataupun perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, bisa kita lihat di tabel ini. Secara karakteristik sifat bisnisnya, kalau di asuransi syariah penyebaran risiko, risk sharing. Jadi risiko itu sebenarnya akan dibagi antara asuransi dan juga orang yang mengasuransikan. Akan tetapi kalau di konvensional itu malah tidak ada pembagian, malah benar-benar dilimpahkan pengalihan risiko atau pentransferan risiko. Jawab dan intensi pemegang polis atau peserta. Ingat ya, polis ini kalau bahasanya peserta asuransi ya. Peserta menghibahkan sebagai kontribusinya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah atau risiko yang terjadi. Akan tetapi, kalau di konvensional boleh kita lihat bahwa pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan, atau hartanya dari perusahaan. Nah, ini perbedaan signifikan. Secara tanggung jawab, secara intensi pemegang polis, kalau di syariah ini lebih pada menghibahkan sebagian kontribusi untuk kepentingan saling tolong-menolong. Yang tadi, akad tabarruk, tolong-menolong, saling melindungi. Akan tetapi kalau di konvensional, pemegang polis wajib membayar untuk memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan, atau hartanya. Jadi memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Dari segi kepemilikan dana kelolaan, dana tabarruk atau dana investasi, peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad dan perjanjian. Sedangkan kalau di konvensional, seluruhnya dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian kecuali investasi dari produk unik link. Jadi semuanya ini diakuisisi, dimiliki oleh perusahaan asuransi. Sedangkan kalau di syariah, dana investasi dimiliki peserta sesuai dengan akad perjanjian. Yang keempat, dari segi hak dan surplus underwriting. Hak seluruh peserta dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan peserta. Nah, kalau ada surplus, ini dibagi. Sedangkan di konvensional hak perusahaan saja. Jadi, polis atau peserta itu tidak dapat bagian. Yang terakhir, praktik yang diharamkan dilarang misalnya riba, maisya, dan gharar. Sedangkan kalau di konvensional tidak dilarang. Maksudnya apa? Ini praktik yang diharamkan kan nanti ketika orang sudah berinvestasi, bisa jadi uang yang diinvestasikan ataupun yang diasuransikan itu
disekolahkan lagi oleh perusahaan atau asuransinya. Jadi dia bisa menginvestasikan ke saham, ke obligasi, ke tempat-tempat lainnya. Akan tetapi kalau di syariah itu tidak boleh ke orang yang terkategori riba, maisir, dan horor. Kalau sebaliknya, kalau di asuransi konvensional, maka halal haram tentang dimasuki, walaupun dia terkandung unsur-unsur riba, maisir, bahkan horor, masih tetap di, diperbolehkan atau tidak dilarang di konvensional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena memang hari ini kita ada temuan terakhir pada pertengahan semester, karena insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Maka setelah ini silakan dipelajari lagi untuk perkuliahan kita selama ini. Dari pertemuan pertama sampai saat ini harus dipelajari betul secara intensif, secara menyeluruh, secara komprehensif, sehingga insya Allah saya harapkan nanti nilai-nilai yang kalian capai itu sesuai dengan standar, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.